Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ratu Balgis. Dan tentunya kita masih ada di acara Ini Palu, Top Podcastnya Orang Palu. Tentunya saya bersama sudah ada Bapak Haji Hardi SPD MPD yang merupakan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu terpilih ya untuk Oke, halo Pak, apa kabar? Halo, ya terima kasih Ratu Balgis. Iya ya, Pak. Podcastnya Orang Palu. Benar Pak. Nah hari ini kita sudah berkenalan dengan Pak Hardi ya, dan beliau ini baru saja terpilih yang menjadi Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu. Tentunya kita akan berkenalan dulu dengan profil beliau ya. Oke. Baik. Pak, kita bisa, saya pengen dengar sedikit cerita deh Pak. Sebenarnya perjalanan karir Bapak itu dimulai dari sebagai guru kah Pak atau gimana? Silakan Pak. Baik, terima kasih Ratu Balgis. Buat semua yang hadir di studio pada sore hari ini, ternyata saya dikerjain sama anak-anak saya nih. Ini hampir semua ini anak-anak saya nih, alumni SMP Negeri 15 yang kala itu STN. Oh begitu ya? Iya, saya kira karir saya berawal dari situ. Okay. Berawal dari situ, saya diamanahkan oleh pemerintah menjadi guru di STN. Kala itu kemudian berubah nama jadi SMP 15 dan ketika saya diberikan tugas untuk menjadi kepala sekolah juga di SMP Negeri 15, pertama kali saya jadi kepala sekolah. Oh begitu ya? Nah ini kemudian setelah 5 tahun saya jadi kepala SMP 15, saya diamanahkan oleh Wali Kota Palu, pada saat itu masih Pak Haji Rusdi Mastura, diamanahkan menjadi kepala SMP Negeri 1 Palu. Ya. Okay. Saya selama 7 tahun jadi kepala SMP Negeri 1 Palu. Setelah itu Pak? Setelah itu saya jadi pengawas. Oh begitu. Ya, dari guru ya. Jadi saya diangkat jadi guru di SMP 15. Kemudian saya kira ini yang hadir sebagian besar ini murid-murid saya nih. Kemudian setelah saya lama mengabdi SMP 15, diberi tugas yang lebih, tanggung jawabnya lebih besar. Benar. Ya. Sebagai kepala sekolah di sekolah yang saya diangkat pertama. Oke, ya. Oh begitu ya, di SMP 15. SMP 15. Ya, 5 tahun saya jadi kepala SMP 15 dan setelah itu saya diamanahkan oleh Wali Kota Palu, Bapak Haji Rusdi Mastura kala itu, saya ke SMP Negeri 1 Palu. Oke. Ya. Di SMP Negeri 1 Palu itu jadi kepala sekolah juga Pak? Kepala sekolah SMP 1 Palu. Dan itu berapa lama Pak? 7 tahun saya di SMP Negeri 1 Palu. Ya? Wow, luar biasa. Ya, cukup lama juga. Berarti karir Bapak ini luar biasa ya, dari kepala sekolah dan akhirnya ke SMP favorit ya itu, SMP 1 itu Pak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Tantangan tersendiri buat saya benar. Pada saat jadi kepala SMP 1 Palu itu. Jadi banyak yang harus di-upgrade ya Pak ya. Oke, dan akhirnya setelah baru-baru ini akhirnya Bapak diangkat sebagai ditunjuk ya gitu, dipercayakan diamanahkan. Oke, menjadi Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu. Oke. Alhamdulillah, terima kasih kepada Wali Kota Palu dan Wakil Wali Kota Palu yang memberikan amanah cukup luar biasa. Besar ya, dan sangat apa ya? Sangat spesial buat saya ya. Benar. Karena saya kira impiannya kita ini, ya saya kira manusiawi ya. Kalau kita menginginkan sebuah jabatan yang paling tinggi dinas pendidikan, itu adalah kepala dinas. Benar. Alhamdulillah ya, saya tanggal 21 Januari kemarin dilantik oleh Wali Kota Palu dan bersama Ibu Wakil Wali Kota Palu, Haji Hadianto Rasid dan Ibu Dr. Reni Alamajido. Iya. Oh begitu. Oke, dan kita akan bicara tentang dilema yang terjadi sekarang ini Pak ya. Nah jadi kita akan bicara soal, ya kalau saya bilang lah sekarang ini kan sebenarnya anak-anak sebagian sekolah itu masih melakukan tatap muka ya Pak ya. Betul. Tapi ternyata ada lagi yang menjadi masalahnya gitu. Setelah kemarin kita udah akhirnya bisa bertatap muka, dan saat ini kita kembali lagi harus ada di posisi PPKM level 3. Level 3. Nah, itu bagaimana Pak Bapak melihatnya? Iya, saya juga selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu juga ya gimana ya, ketika setahun yang lalu anak-anak itu tidak sekolah dengan daring, luring, ya tiba-tiba kita
mengikuti ya keputusan tiga menteri, kemudian diperkuat oleh Wali Kota Palu untuk melaksanakan pelaksanaan tatap muka terbatas. Tetapi ya ketika kita melaksanakan tatap muka terbatas, berapa bulan kita laksanakan itu, ya kini kita kembali lagi dengan varian baru ya, COVID-19. Tentunya sih tantangan juga buat kita di dunia pendidikan. Ya di sisi lain kita mau laksanakan tatap muka terbatas. Keinginan kita sih sebenarnya full, tatap muka full ya. Tetapi karena memang kondisi yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan tatap muka full, maka kita laksanakanlah dengan tatap muka terbatas. Iya betul. Sebenarnya kalau saya melihat perkembangannya ini COVID-19 di Januari lalu kita sangat bagus sekali ya. Benar. Januari itu bahkan masuk level 1 ya. Iya. Ya kemudian perkembangan level 2 dan kini kita masuk lagi level 3. Nah, apa yang harus dilakukan? Yang pertama ya pertama-tama kita menjaga kesehatan diri kita. Benar. Sebenarnya kalau saya mengatakan bahwa ini kita tidak boleh takut juga dengan COVID, tetapi kita harus bersahabat dengan COVID-19. Ya, betul. Jadi begini, kita tetap prokes. Prokes itu harus ketat ya. Ya, artinya mulai dari cuci tangan, kemudian kita masker, kemudian menghindari kerumunan. Dan tentunya ya kita juga menjaga kesehatan kita ya. Nah, kalau di sekolah ya, kita berharap semua tenaga pendidik, keluarga besar satuan pendidikan dan seluruh anak-anakku sekalian supaya betul-betul memperhatikan prokes dan penggunaan masker ya. Seperti ini. Pergunakan masker dengan tepat. Iya, betul. Saya yakin dan percaya kalau memang kita betul-betul betul-betul kita mematuhi itu ya dengan prokes secara ketat. Benar. Insya Allah kita selalu dalam lindungannya. Iya. Itu. Insya Allah. Nah, sekarang apa yang kita lakukan saat ini? Otomatis kita mengikuti instruksi dulu. Nah, oleh kami Dinas Pendidikan Kota Palu sudah melakukan beberapa kebijakan. Yang pertama bahwa kita ikuti aturan pemerintah bahwa di dalam pelaksanaan tatap muka terbatas itu tentunya kita tidak boleh laksanakan full dulu ya. Kita shift dulu. Ya, kita shift. Kemudian ketika kita shift, tentunya di sisi lain juga kita perketat penggunaan maskernya. Nah, kemudian apa yang dilakukan ketika ada siswa di sekolah itu atau di satuan pendidikan yang ada itu terkonfirmasi dengan COVID-19. Yang pertama tentunya ketika kita mendengarkan ini, pertama kita laksanakan dulu dengan melakukan swab yang lain, swab kepada teman-teman lain. Ya, kalau memang itu yang lain memang terkonfirmasi dari penyebaran COVID-19, maka langkah yang harus kita lakukan adalah melaksanakan untuk sementara kita daring aja dulu. Kita laksanakan pembelajaran daring dan sekaligus juga atau pembelajaran jarak jauh. Ya, sepertinya kalau yang terkait dengan kasusnya SDN Negeri 6 Impres itu ya? Iya. Nah, itu yang kemarin, lalu ya? Iya. Nah, itu kan sudah akhirnya sekarang daring mereka ya? Iya, kalau sudah selesai kemarin saya ditelepon kepala sekolahnya ya kita tunggu masa inkubasinya kalau sudah selesai selama 1 minggu, kemudian 3 hari dari situ setelah 1 minggu mereka libur, 3 hari menjelang itu kita lakukan tes lagi ya kepada anak-anak yang tadi, swab lagi kepada anak yang tadi. Kalau memang anaknya memang sudah tetap negatif ya saya rasa tidak ada masalah ketika di sekolah. Tapi kalau sekarang masih sedang daring semua ya, jadi sekolahnya bagi sekolah yang terkonfirmasi dengan COVID-19, ada siswanya yang terkonfirmasi dengan COVID-19, maka itu tadi kita kerjasama dengan kesehatan, dengan kemudian seperti apa. Kalau misalnya kesehatan mengatakan kita harus daring, ya kita daring. Tetapi memang beberapa kebijakan kami lakukan ketika ada anak kita yang terkonfirmasi dengan COVID-19, maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita melaksanakan pembelajaran jarak jauh dulu. Oh begitu. Pembelajaran jauh. Jadi di sisi lain juga mungkin kita laksanakan dengan daring. Mungkin juga ada luring. Ya, ada dengan luring ya. Jadi kalau misalnya masih sebatas itu Pak ya? Daring luring? Iya. Masih sebatas itu.
Nah, tapi kan Pak, dilemanya ada begini Pak. Kita bicara soal bagaimana anak-anak atau siswa itu yang sebenarnya sekolah itu sebagai tempat aman mereka untuk belajar, berkesempatan bersosialisasi, akhirnya itu hilang dan akhirnya itu merugikan sebenarnya untuk anak-anak karena itu mementahkan kemajuan mereka di bidang pendidikan sebenarnya gitu. Itu gimana Pak gitu? Apakah sudah pernah ada seperti jejak pendapat begitu Pak ya di tingkatan Bapak ya gitu ya? Untuk bagaimana sebenarnya harusnya gitu. Apakah ada trigger-trigger gitu yang dilakukan gitu? Memang dilematis sekali ya. Tetapi yang kita mengedepankan kan juga kesehatan kita perlu jaga juga. Iya. Apalagi anak-anak kita yang memang harus kita jaga dari kesehatannya. Ya, jadi kalau misalnya seperti saya katakan tadi, yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita betul-betul kita menerapkan protokol kesehatan. Kesehatan. Kemudian salah satu cara adalah mempercepat vaksinasi. Iya. Jadi usia 6 sampai 11 tahun tentunya yang banyak ada di SD, tentu ini kita harapkan supaya mereka ini betul-betul secara sadar mengikuti vaksinasi karena saya yakin dengan vaksinasi yang diberikan kepada kita akan menambah memperkuat imunitas tubuhnya anak kita. Yeah. Ini yang perlu. Nah, kalau misalnya di antara anak kita yang belum ada vaksin, yang belum divaksin, harapan saya ikutilah vaksin, ya. Silakan divaksin sehingga ya rasa khawatir kita juga akan berkurang juga. Karena kenapa? Di sekitar kita ini ya, mana kita bisa memastikan bahwa kita juga sehat dan sebagainya kan? Nah, ternyata beberapa sekolah yang kami lakukan wawancara, ada beberapa sekolah yang anaknya itu terkonfirmasi bukan karena di sekolahnya, bukan, tapi di tempat lain. Okay. Nah, kemudian kalau dia selama 6 hari, 8 hari dia tidak ke sekolah, saya kira mungkin tidak ada kontak dengan kontak teman-temannya dia, sehingga saya kira tidak ada masalah. Tetapi kalau misalnya dia terkonfirmasi positif corona, ternyata dia datang di sekolah belajar, misalnya dia hari Selasa baru ditahu, hari Jumat Sabtu dia datang belajar. Nah, ini yang perlu kita harus lakukan tindakan untuk swab kepada teman satu kelasnya. Gitu ya. Nah, iya, tapi ketika misalnya tidak terkonfirmasi kepada teman-teman kontaminasi dengan teman-teman yang lain, maka salah satunya kita tetap memberikan mereka untuk belajar. Jadi sebenarnya longgar sih sebenarnya PTMT ini, pelaksanaan tatap muka terbatas, karena pelaksanaan tatap muka terbatas ini betul-betul kita laksanakan terbatas, artinya dengan shift-shiftan tadi. Jadi kalau misalnya jumlah anak 32 orang ya dibagi 2. Nah, makanya yang 32 orang anak ini pada hari itu sekolah, ya mohon betul-betul dijaga prokes lah, prokes. Kemudian penggunaan maskernya betul jangan lengah nih. Kemudian vaksinasi juga didorong vaksinasi. Oke. Jadi kalau PTMT ini sendiri apakah sudah diterapkan di semua sekolah dari mulai dasar sampai atas? Iya. Jadi ketika kita kemarin mendapatkan level 2 ya, level 3, level 2. Ini diharapkan semua sekolah itu, bahkan pertama dilakukan oleh Dinas Pendidikan itu membelikan orang-orang yang sekolah itu, anak-anak sekolah itu dengan yang divaksin. Itu, yang belum vaksin yang dulu sekolah itu lalu SMP itu. Nah, sekarang kita berharap ya artinya dengan keinginan kita mau sehat, terutama orang-orang tua yang anaknya di usia 6 sampai 11 tahun. Kalau kita betul-betul menjaga kesehatan anak kita, ya marilah kita bantulah kami untuk mempercepat vaksinasi sehingga kita juga tatap muka kita ini bisa berjalan 100%. Tapi kan Pak, ini dilema Pak. Ketika anak 6 sampai 11 tahun ini mereka diberi vaksin Pak ya. Ini saya bicara sebagai orang tua ya. Betul. Dilemanya adalah mereka menganggap itu
takutnya mereka dengan efek sampingnya, Pak. Karena kan ini bicara kita tidak tahu efek sampingnya apa begitu. Itu yang terjadi. Makanya kalau sekarang saya bilang mungkin ada sebagian orang tua yang tidak membolehkan anaknya untuk divaksin, itu karena ada kejadian-kejadian efek samping yang ya kalau efek sampingnya cuma demam, Pak, mungkin tidak masalah ya, Pak ya. Tapi kalau sampai kejang-kejang dan lain sebagainya itu mereka jelas tidak tahu apa yang harus dilakukan, Pak, gitu kan. Karena tidak ada mungkin disosialisasikan gitu jika terjadi efek samping yang yang luar biasa begitu, apa yang harus dilakukan gitu loh, Pak ya. Sekarang saya mau tanya dulu, sudah ada enggak yang seperti itu di Kota Palu? Ada ya? Ada, Pak. Ada orang tua tapi memang dia tidak melapor. Itu adalah ya harusnya sih melapor. Karena begini, Pak. Ini Mbak Ratu Balgis, bahwa saya kira juga saya vaksin pertama ketika masuk vaksin di Kota Palu, sudah saya yang paling pertama divaksin. Karena sebelum kita vaksin itu kita diperiksa dulu. Jadi kalau misalnya tekanan naik atau ada penyakit yang bawaan, ada sebagainya, semua itu saya kira itu tidak diharuskan untuk vaksin. Karena ketika dites itu ternyata tidak direkomendasikan untuk vaksin. Nah, makanya sebelum kita divaksin kan diperiksa dulu kesehatan kita. Kalau memang gitu di screening dulu. Kalau memang tidak bisa ya jangan divaksin gitu. Misalnya sudah makan, ternyata anak bilang sudah makan, padahal karena ketakutan juga dia akan makan, padahal belum makan. Akhirnya pas divaksin itu tadi pingsan. Iya, pingsan dan sebagainya. Jadi saya kira kalau misalnya ada yang seperti itu juga laporkan ke kami lah, supaya kami tahu juga. Karena kenapa? Ini kita juga mau dengar langsung lah, melihat langsung kira-kira efek samping dari vaksin yang seperti disampaikan tadi Ratu Balgis. Kita juga harus mau tahu. Iya, betul. Jadi kan biasa kita juga lihat, ya mungkin bisa saja juga cerita dari cerita ke cerita yang lain. Iya, betul. Akhirnya ya padahal ternyata tidak seperti itu misalnya. Nah, sekali lagi bahwa sebelum anak-anak kita divaksin, di screening dulu kan. Kalau memang direkomendasikan ya boleh vaksin. Dan memang dampaknya itu saya kira untuk kesehatan ya. Kemudian memang selain itu gejalanya ya kita katanya lapar apa ya? Lapar, mengantuk dan demam, sebagainya. Ada yang demam ya. Saya kira ini tergantung dari kondisi kita masing-masing ya. Kalau saya divaksin lalu enggak ada terasa saya. Enggak terasa lapar pun, enggak terasa, mungkin ngantuk agak ya biasalah. Kalau jam 2 ya pasti rasa ngantuk saya. Ya. Tapi kalau misalnya untuk bilang pusing atau apa saya enggak merasakan itu. Ya. Dan memang berarti begini, Pak ya. Jadi ketika ada vaksin terus ada terjadi efek samping yang di luar dari biasanya, itu harusnya melapor, Pak ya. Iya, artinya begini, kita harus lapor lah. Karena kenapa? Ini juga menjadi bahannya para dokter yang melakukan vaksin itu. Benar. Siapa tahu nanti ada ini ya efeknya seperti apa ya harus dilapor. Iya. Ya. Jadi bisa diidentifikasi begitu ya. Bisa, karena kenapa? Ketika divaksin kan datanya kan jelas. Itu persyaratannya vaksin kan ya, daftar keluarga, kartu keluarga. Itu aja kalau anak-anak SD kan. Kemudian kalau yang kita biasa ini kan ada KTP, kemudian ada kartu keluarga. Nah, pasti rekam jejak datanya pasti rekam digital datanya pasti ketahuan sih. Ya. Iya. Berarti memang pada dasarnya ya itu lagi kembali lagi kita harus vaksin gitu ya, Pak ya? Iya, kalau saya karena sih untuk vaksin. Efektivitas tatap muka ini ya. Betul. Artinya kalau kita vaksin berarti kekebalan tubuh kita akan bagus lah ya. Apalagi vaksin sekarang pasti tahap 1, tahap 2, yang ketiga booster lagi sekaligus. Vaksin tahap 1 dulu lah, tahap 1, tahap 2 tuh. Nah, pemberian vaksin tahap 1 ini kita datanya kemarin itu tadi ini berapa usia 11 sampai 16 tahun 6 sampai 11 tahun itu baru sekitar 18%. Iya, 18%. Memang masih banyak orang tua yang masih ragu gitu. Iya. Nah, ini juga saya mohon kepada teman-teman di sekolah. Artinya bagaimana kita mengedukasi masyarakat kita, sekaligus kalau memang kita tidak mampu memberikan edukasi itu, mungkin karena keterbatasan ilmu kesehatan kita, mungkin kita bisa kerjasama dengan para dokter atau puskesmas terdekat kita, sehingga informasi tentang vaksin ini yang lebih akurat dan yang lebih detail dan terpercaya betul itu ada sama
mereka yang memahami tentang ilmu kesehatan. Ilmu kesehatan ya. Begitu. Oke. Nah, kira-kira Pak, kalau sekarang ini PTMT ya? Iya. Diterapkan sekarang itu ya? Iya, kita sekarang menerapkan pelaksanaan tatap muka terbatas. Jadi itu tadi saya katakan, ketika misalnya ada terkontaminasi terkonfirmasi dengan COVID-19, maka itu tadi kita laksanakan tes dulu. Kemudian ketika di swab misalnya ada yang menjangkit ke teman-temannya dia, maka salah satunya cara kita harus tutup dulu sekolah itu. Tapi kalau tidak ya sudahlah, biasa aja belajar tatap muka terbatas. Oh begitu. Ya, tatap muka terbatas dalam artian belajar langsung, tatap muka langsung kan. Ya, tidak perlu lagi belajar daring. Ya, tapi bagi anak-anak yang pada saat itu tidak masuk, sebenarnya begini Pak. Ketika kita menguasai teknologi, kemudian dibekali dengan sarana dan prasarana teknologi yang bagus di sekolah, saya kira dengan adanya tatap muka terbatas dan juga anak-anak yang ada di rumah itu bisa mengakses proses pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah dengan melalui daring. Yang penting internetnya bagus, kemudian sarananya juga ada. Saya kira itu tidak akan ketinggalan anak-anak mengikuti proses pembelajaran itu. Iya. Apakah ini bicara kalau di Kota Palu seperti itu ya, Bu? Bagaimana dengan di kabupaten-kabupaten yang mungkin akses internetnya itu masih kurang Pak ya, atau mungkin ada orang tua murid yang memang tidak punya gadget gitu Pak ya? Betul. Nah, apakah itu akan tetap dilaksanakan, ada touring juga Pak? Iya, jadi selain kita melaksanakan tatap muka dalam jaringan daring tadi, melalui sarana prasarana yang lengkap, otomatis kalau tidak ada ya tetap juga jangan sampai putus belajar mengajarnya, tetap jalan dengan cara luring luar jaringan. Silakan misalnya Bapak Ibu guru memang berat sih sebenarnya, karena kenapa mengunjungi tempat-tempat anak kita yang memang di mana titik berkumpulnya mereka. Dan kita berkumpul jangan juga terlalu banyak kan. Kalau terlalu banyak juga paling tidak 5 orang saja, atau tidak misalnya selama 10 hari itu ada tugas diberikan, tetapi dijelaskan melalui media misalnya WA ya. Silakan dijelaskan, atau tidak bisa mungkin berkunjung gurunya di tempat di mana anak-anak belajar, tetapi jangan sampai menimbulkan kerumunan gitu. Paling 5 orang sih ya itu, atau 7 orang boleh, silakan. Ini dengan luar jaringannya tadi memberikan tugas, kemudian ya artinya menjelaskan materi mana yang mereka tidak bisa jelaskan. Ya, saya kira itu yang dilakukan dengan luar jaringan. Ya, begini Pak. Terakhir ini Pak ya, kira-kira nanti sampai kapan ini PTMT-nya ini akan berlangsung? Iya, makanya tadi kita berdoa sih biar cepat selesai PTMT-nya. Kalau saya sih menginginkan ya itu tadi cepat selesai PTMT. Kenapa? Kita begitu melihat anak-anak sekolah selama 1 tahun tidak sekolah, ketika mereka sekolah kita gembira juga lihat anak-anak. Aduh, kasihan sekali. Riang gembiranya anak ketika luar biasa Pak. Ketika saya melihat di SD 6 itu saya keluar air mataku. Kasihan, ini baru belajar kita, ini baru beberapa bulan belajar, muncul lagi yang varian baru. Nah, agak gimana ya perasaan? Jadi sedih juga. Sedih juga lihat anak-anak. Dan kita juga guru-guru juga sedih juga sih. Kenapa? Ya, artinya biar bagaimanapun pembelajaran tatap muka itulah lebih bagus. Iya, lebih efektif karena kayak ada pelajaran-pelajaran yang harusnya tatap muka Pak, kayak matematika. Betul. Karena itu begini agak Pak, sulit kalau daring. Ya, sebenarnya sih ya itu jalan salah satu alternatif yang memang ketika kita tidak boleh menghentikan belajaran anak-anak kan dengan daring, tetapi daringnya kan harus dilengkapi dengan sarana prasarananya. Iya, benar. Nah, tetapi kalau misalnya sarana prasarana tidak ada ya maka mungkin melaksanakan daring. Benar. Nah, artinya pembelajaran tatap muka itulah yang lebih maksimal sebenarnya. Olehnya itu saya berharap sekali lagi kepada seluruh keluarga saya, seluruh teman-teman saya, sahabat guru, teman-teman kepala sekolah, dan anakku sekalian yang saya cintai, mari kita ikuti saja prokes. Kemudian menggunakan masker saat kita di tempat yang memang harus kita menggunakan masker, kecuali makan atau apa ya kita menggunakan masker. Ya, kalau perlu mungkin anak-anaknya pulang sekolah mandi dulu. Langsung mandi dulu baru balik ke rumahnya. Jadi orang tuanya juga harus menjemput, jangan lama-lama. Iya, betul. Supaya jangan ada kerumunan di antara anak kita.
Benar. Kemudian kalau bisa dibekali saja dari rumah anak-anaknya, nggak usah ke kantin lah. Ya, betul. Ini supaya begini kita higienitasnya itu bisa dijamin ya. Kita bisa jamin. Bisa terjamin. Nah, kemudian mari kita melaksanakan vaksinasi. Kalau dengan vaksinasi yang memang sudah bagus, saya yakin imunitas tubuh anak itu pasti akan bagus. Ya. Nah, olehnya itu ada 2 hal yang perlu saya tekankan kepada teman-teman kepala sekolah, teman-teman guru. Yang pertama adalah kita perketat prokes. Ini menggunakan masker, cuci tangan, kemudian hindari kerumunan. Kalau misalnya pemberian tugas itu tidak boleh diberikan secara kelompok. Tidak usah, diberikan tugas mandiri. Jadi tidak ada lagi dulu belajar kelompok. Cukup dengan mandiri. Saya yakin dengan ini kita lakukan, insya Allah usaha kita untuk keluar dari ini pasti akan pasti dapat sih. Kemudian mari kita bantu untuk pelaksanaan vaksinasi. Karena vaksinasi yang kita lakukan insya Allah akan memberikan kekebalan tubuh buat anak kita. Ini 2 ini yang perlu kita lakukan. Nah, ketika kita lakukan 2 ini, namanya usaha kita seperti ini, saya yakin pastilah akan indah kita rasakan untuk melaksanakan bukan tatap muka terbatas lagi ya, tetapi tatap muka full seperti yang dilakukan selama ini. Iya baik. Terima kasih banyak Pak Hardy ya sudah mau ngobrol di sini ya. Iya, sahabat podcast Palu, dan kayaknya sampai di sini dulu ya pertemuan kita ya dengan Pak Hardy. Kita berharap mungkin nanti kita akan ngobrol lagi lebih banyak soal banyak hal ya seputar pendidikan tentunya. Apalagi Bapak baru mulai lagi menapak gitu langkahnya menjadi Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu. Tadi saya ini sedikit lah. Tadi saya launching pembinaan IMTAK di sekolah. Jadi pembelajaran berbasis IMTAK lah ya. Artinya bahwa dalam tujuan pendidikan nasional, di mana diharapkan menumbuh-kembangkan ya, mengembangkan potensi anak ya. Yang tentunya mengembangkan potensi anak berbasis agama beriman dan takwa, kemudian berakhlak mulia, berilmu, kreatif, cerdas, demokrasi dan bertanggung jawab. Nah, kita berharap betul-betul ini di backup oleh kita di sekolah. Dan satunya adalah bagaimana pembelajaran berbasis IMTAK. Jadi tadi saya bersama Wali Kota Palu Haji Hadianto Rasid telah melaunching pembelajaran IMTAK di sekolah yang akan dilaksanakan setiap hari Jumat. Jadi setiap hari Jumat itu full pembinaan IMTAK ya. Tekniknya bagaimana? Kita serahkan kepada teman-teman di sekolah untuk mengatur kurikulumnya, jadwalnya. Nah, di sana nanti akan kita lihat produk dari proses itu. Contoh misalnya di agama Islam, ya, bagaimana proses pelaksanaan fardu kifayah, salat jenazah. Nah, produknya kelihatan. Oh begitu ya? Ya. Jadi ada praktek begitu ya? Ada prakteknya. Ya? Jadi kemudian mungkin dari segi misalnya nyambung ayat, ya, ikra dan sebagainya, silakan Pak. Berarti begitu, ada hafiz begitu ada, ya? Artinya paling tidak apa yang sudah didapatkan anak di lingkungan itu kita bisa berikan waktu di sekolah pada saat pembelajaran IMTAK anak-anak. Begitu juga agama lain, ada kidung rohani dari agama Kristen, ada pembacaan kitab dari agama Hindu dan Buddha. Tadi itu kita laksanakan seperti itu. Jadi ya, kegiatan diharapkan betul-betul berjalan dengan maksimal setiap hari Jumat, sehingga hari Sabtu Minggu anak itu Sabtu untuk Minggu itu untuk keluarga. Nah itu jadi kita kasih juga ruang untuk anak-anak kita sehingga mereka betul-betul 2 hari itu betul-betul untuk keluarga. Nah, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu kita KBM, dan Jumat adalah pembinaan IMTAK. Oke Pak, terima kasih banyak informasinya. Masih banyak Bu yang saya mau sampaikan. Ini termasuk kita sudah merencanakan bagaimana magang kepala sekolah, kemudian bagaimana peningkatan kapasitas guru. Itu sudah kami rencanakan semua, dan sudah direncanakan kita akan kerjasama dengan beberapa universitas yang maju di Indonesia ya. Oh, di Indonesia ya? Sekolah-sekolah yang maju di Indonesia, salah satunya adalah Sampurna Foundation, Sampurna University. Ini yang kita lakukan. Jadi nanti
akan saya kabarin lagi. Oh, boleh sekali Pak. Kalau kita podcast soal itu boleh. Luar biasa Pak. Ya, jadi upaya peningkatan mutu pendidikan di Kota Palu. Benar. Kita berawal dari gurunya, kepala sekolahnya. Karena kenapa? Saya yakin bahwa manajemen yang baik itu akan melahirkan sebuah proses yang baik. Benar sekali Pak. Nah, kalau manajemen kepala sekolah ya, karena saya juga pernah jadi kepala sekolah, ya, walaupun saya tidak sebaik-baik mungkin ya, tetapi saya rasakan bagaimana kita memberikan sebuah inovasi, kreativitas, dan manajemen kita paling tidak memberikan manfaatlah dan memberikan hasil kepada satuan pendidikan yang kita pimpin. Ini, dan begitu juga peningkatan kapasitas guru. Saya yakin dengan peningkatan kapasitas guru, ya insya Allah kita akan meningkatkan kompetensi guru. Ya, saya kira masih banyak hal yang perlu kita cut di situ dulu Pak, karena kita akan ada podcast lain lagi tentang tentunya bersama Pak Hardy. Iya, sahabat podcast, tentunya kita berharap ya kedepannya kita akan menunggu program dari Pak Hardy selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu yang baru ya. Kita menunggu program Bapak ya. Dan kita juga mau mengucapkan turut berduka cita atas telah berpulangnya Ketua DPRD Kota Palu ya, Bapak. Saya juga keluarga besar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu. Merasa kehilangan dengan sosok muda yang sangat hebat, Ketua DPR yang begitu dekat dengan kami, DPR Kota Palu, almarhum Bapak Iksan Kalbi. Tentunya tadi saya hadir dan sekaligus mendoakan almarhum, semoga amal ibadah selama hidup almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sehingga juga dapat menemani perjalanan almarhum menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sekaligus juga saya selaku Ketua PGRI Kota Palu menyampaikan rasa belasungkawa turut berduka cita yang dalam atas meninggalnya putra terbaik Kota Palu, Bapak almarhum Iksan Kalbi, Ketua DPRD Kota Palu. Ya, baik. Terima kasih dengan ucapan bela sungkawa ini, maka kita tutup acara ini podcast Palu tentunya bersama saya Ratu Balges dan ada Bapak Hardy selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu, dan kita akan kembali lagi tentunya di podcast yang luar biasa. Saya Ratu Balges undur diri dari hadapan Anda semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat.